Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah di atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat bertemu kembali dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita untuk mencapai mabrurnya ibadah, mustajabnya sebuah ilmu, barokah dunia akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagi bukan karena banyak, tapi karena keikhlasan dan keterpanggilan sesuai dengan amanahnya Rasulullah. Umatin, umati, ya umatin. Menyelamatkan umat adalah tujuan utama bagi Tuhan, karena Tuhan adalah wujud dari panggilan umat. Salam terhadap kesetiaan kepada YouTube Buya Pasaman Timur, pemirsa, jamaah, hadirin dan hadirat yang selalu mengikuti. Insya Allah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, sarana syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang menjadi kebanggaan bagi kita, yang selalu menjadi tontonan menuju kebenaran yang hakiki. Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah adalah wadah yang resmi sebagai wadah syiar dari YouTube Buya Pasaman Timur melalui makom majelis zikir ma'rifatullah. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita simak, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita inginkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah rahimakumullah. Pertemuan kita ini
akan menjadi sebuah topik atau judul tentang makna dari syiar, makna dari sebuah ilmu, hakikinya yaitu hakikat. Dalam pengenalan, terutama dalam sebutan dia, makom kajian adalah makom sebutan ketuhanan, sebutan keagungan terhadap junjungan, terhadap anutan yang terpaling mulia. Sebutan itu adalah dia. Kalaulah kita memahami apapun yang kita baca, apapun yang kita amalkan, kalau tujuan sirnya tidak tahu menuju dia, maka amalan itu akan membuat kita fasik dan munafik. Tapi kalau kita paham pencapaian tujuan hakiki dari hakikat tadi adalah dia, maka kita akan mempelajari mana yang dikatakan dengan dia. Banyak sangat bahasa-bahasa yang keluar dalam kehidupan iman beragama. Hanya dia yang tahu. Itu sudah kehendaknya. Banyak kalam-kalam yang menyebutkan tentang dia. Sebutan dia ini adalah sebutan yang paling murni. Sebutan dia adalah sebutan yang paling sejati. Kalau kita paham apa sejatinya dia, tak tersentuh oleh sebuah nama, tak tersentuh oleh pencarian sebuah jalan, tak terhingga dalam dugaan. Ketinggian martabat yang tidak mampu dicapai oleh kekuatan ketuhanan manapun adalah kemampuan dia. Pencapaian dia di atas segalanya dalam makom tak terhingga. Perlu pedoman mana yang dikatakan jalur dia. Makom jalur dia ini ada dua. Pertama, dia yang disembah. Yang kedua adalah dia yang menyembah. Apa yang dikatakan dia yang disembah? Yaitu kesempurnaan dia pada wujudnya sendiri yang disebut dengan aku. Ini yang menjadi kebesaran. Kata-kata hu atau aku adalah kesempurnaan dia yang terlihat. Kata-kata hu untuk aku, tidak ada aku melainkan dia yang telah berdiri menjadi aku. Ini ada dua kategori. Dia pada yang disembah kita dapati daripada suatu kodrat batin tenggelam. Mana yang dikatakan batin tenggelam adalah wa, yang muncul dalam kata Allah. Allah wa, atau dikatakan dia. Hu dalam ejaan tasawuf dikatakan hu itu atau dia. Dalam kodrat wa, Allah. Kalau kita tidak memahami jalan kemana arah mata batin kita diarahkan,
Di saat kita menyebut Allah, ini bisa-bisa tulisan jadi anutan. Bisa-bisa tulisan itu yang akan menjadi Tuhan. Kalau kita tidak mengerti dengan sir atau kerahasiaan Tuhan pada namanya sendiri, Allah. Ini yang dikatakan wa. Dia bernama Allah. Allah. Tapi dalam penyebutan tenggelam waw, itu yang dikatakan waw adalah huruf batin yang tenggelam. Disebut ada, dilihat tidak ada. Wow. Yang kedua, hakiki, itu namanya yang pertama adalah hakikat. Disebut tidak ada, dilihat tidak ada. Itu namanya hakikat. Siapa yang tenggelam itu dan siapa yang tidak ada itu? Yang disebut ada, dilihat tidak ada. Hakikinya apa? Hakikinya adalah hu, atau disebut dengan dia. Hu adalah bagi dia yang disembah. Tetapi wa atau dia pada Allah, dia disembah untuk menyembah. Itu dikatakan kesempurnaan pada aku, wa. Tetapi hu adalah dia yang disembah oleh dia, yang berwujud akan aku. Dia yang berwujud akan aku menyembah kepada dia pada tak terhingga. Kalau dia wa, itu adalah terhingga. Tetapi yang tidak terhingga adalah hu atau dia. Seperti apa sir yang tersembunyi pada hakikinya wa yang disebut hu? Inilah wujud sir tertinggi, yaitu kekuatan sebuah domah. Kalau kita bicara domah menandakan kodrat u, apapun yang didampingi domah akan berubah jadi u, yang menuju rahasia sir. Alif domah u, lam domah u, lu, dal domah u, du. Semua perjalanan rahasia, kodrat rahasia, sir. Domah adalah mirip dengan waw yang dikatakan wa. Antara huruf waw dengan domah itu kesamaan bentuk dari hurufnya. Kesamaan bentuk dari hurufnya. Ini yang dikatakan dua domah. Dua domah ini adalah suatu kodrat, disebut dengan dua damah. Dua damah ini adalah dua kasroh di atas alif yang berubah jadi an, yaitu alif dan nun, menandakan batin. An adalah kodrat batin. Di sini kita melihat wawasan di dalam penyebutan batin tenggelam an, wa tadi. Dilihat pada kodrat hu dia,
pada domah tak terhingga. Dua domah ini menanjadikan dua damah bersifat dua kasroh miring. Dua kasrohan ini memperlihatkan wujud batin, sebuah wujud batin, yang mana wujud batin itu menerima segala batin yang akan sempurna menjadi aku. Untuk mengetahui hal demikian, kita wajib memahami satu persyaratan, yaitu pemahaman, izin, ridho atau pemberian pemahaman, hikmah. Selayaknya kita lihat di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 269. Bahwasan hakikatnya Allah akan memberikan hikmah atau paham kepada orang yang dia suka, kepada orang yang dia ridho. Untuk mendapatkan kajian dia dan dia dibutuhkan pemahaman yang kuat. Sementara hakikinya hakikat adalah batin, faham atau makna. Sebelum batin makna itu sampai dan tiba atau datang, maka tidak akan pernah seseorang itu mengalami pemahaman. Tentu dengan adanya berwujud kepada kata dan menggemakan kepada jiwa, jiwa akan mengatur kepada wujud yang akan dituju. Dua damah menjadi yang dikatakan kodrat dia. Sempurnanya aku setelah terjadi kesempurnaan aku, dia padaku. Ini yang dikatakan dia pada jiwa dan raga. Jiwa dan raga, kesempurnaan aku adalah kelengkapan daripada dia, yang akan menjadi aku, Tuhan dari sekalian alam. Jadi tidak mudah para hadirin mengatakan kata hu atau aku. Terjadinya aku adalah dia yang menjadi aku. Kita membaca, mengatakan aku, sementara kita tidak luput di dalamnya, berarti kita belum paham apa itu aku. Dengan adanya kedatangan gema yang menuju jiwa raga yang akan membentuk aku dengan segala kelengkapan ketuhanan yang akan disempurnakan, maka maha sempurnalah dia pada yang tak terhingga. Inilah kekuatan yang dikatakan hakikinya dari hakikat. Inilah yang berkodrat sir daripada U. Sir U. Rahasia U ini akan menuju alamnya Ha. Di situ kesempurnaan akan berpadu menjadi Hu. Aku yang akan mengalirkan nafas batin abadi kepada seluruh batin, maka terjadilah hidup. Yang batin abadi ini yang dikatakan hidup. Hidup itu batin abadi hakikinya. Ilah itu adalah ilahi. Ilahi adalah batin hidup. Maka semua akan terjadi kehidupan. Dan yang menghidupkan adalah aliran batin abadi padaku. Aku mengalirkan batin abadi dengan kekuatan batin sejati ilahi,
Batin sejati ilahi yang mengalir menjadi nafas bagi segala batin. Maka jadilah batin hayat, batin hidup. Kodratnya sempurna akan berkodrat pada aku. Tapi sempurna aku itu adalah dengan dia pada aku. Dia pada aku, dia pada dia. Ini menandakan perbedaan dua jalan. Dia pada aku yang disebut Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Tetapi dia pada aku untuk aku, ini yang dikatakan ilahi, Tuhan pada dia. Tuhan pada dia yang berkodrat pada aku. Tapi aku Tuhan bagi kodrat semua alam. Dia dan dia, aku dan dia. Ini yang dikatakan perbuatan sejati menuju sejatinya perbuatan. Alhamdulillah. Setelah kita paham, setelah datang pemahaman hakikinya dari hakikat, yaitu sirnya U. Dalam gema yang dilantunkan oleh gemahu, mengalirnya kepada batin sejati menuju jiwa, maka jiwa akan mewujudkan kepada raga, maka terlihatlah aku. Maka digabunglah antara dia hu pada dia wa, atau dikatakan terlihat pada zahir asma. Ini yang dikatakan wa huwa. Wa huwa adalah sifat dia padaku dan sifat aku pada dia. Sulit sangat dibedakan antara aku dengan dia. Dia adalah aku adalah dia. Wa huwa. Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia padamu, maka aina saya ma kuntum adalah kamu. Ini antara saya dengan kamu atau aku dengan dia. Dalam wujud yang sama, dalam kodrat yang sama, tapi wujud yang berbeda. Yang mana dia pada aku, berbeda dia pada dia. Dia pada dia tak terhingga, tapi dia pada aku adalah Tuhan dari sekalian alam, dan Tuhan itu adalah aku yang dipanggil dia. Inilah dia yang sebelum atau dikatakan pada tak terhingga. Sukun domah dialiri mengalirkan kasroh miring yang menjadikan datangnya satu paham hakikinya dari hakikat disebut batin makna. Batin makna inilah yang membuat kita akan tahu, kita akan paham, kita akan bisa. Tidak ada yang bisa sebelum batin paham, hikmahnya belum datang. Maka dari itu, jangan kita halalkan dengan segala cara. Bagaimana supaya kita bisa, bagaimana supaya kita mampu, dan bagaimana supaya kita paham. Karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang mengerti dan tahu tentang hikmah terhadap apa yang terjadi padaku, melainkan telah kuturunkan hikmah itu. Ternyata paham itu tidak bisa datang sendiri. Paham adalah yang didatangkan kepada kodrat yang dia kehendaki. Dengan adanya datangnya titik hikmah, titik al-hikmah akan membuat kita paham, arif, bijaksana. Tapi sebelum kemampuan itu datang, maka kita masih di dalam nuansa. Insya Allah para jemaah, para hadirin sekalian,
Mari kita belajar bagaimana mendatangkan al-hikmah tersebut, yaitu adalah hakikinya hakikat, yaitu ilmu yang membuka ijab atau batasan. Saya tidak tahu menjadi tahu, tidak mampu akan menjadi mampu. Insya Allah, dengan adanya tuntunan dari YouTube Buya Pasaman Timur, dan bagi yang ingin mendapatkan bimbingan belajar terbuka dan cukup jelas dalam makom tauhid, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar description YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Tidak mudah kita menyebut dia. Ketinggian dia harus berdasarkan pemahaman yang kuat. Pemahaman itu didatangkan, barulah kita bisa menjalankan. Karena dia tidak ada lagi dalam sebutan, tidak ada lagi dalam wujud, tapi sesuatu yang telah nyata adanya. Dia padaku, dengan dia padanya. Dua kali dia, maka orang dulu mengatakan wow kecil, wow besar. Wow besar adalah dia padaku, Allah, makanya disebut maha besar. Wow besar dan wow kecil, inilah yang dikatakan dengan hu, artinya juga dia. Kodratnya adalah dhammah, karena harfiah itu lebih dulu awalnya ada. Tapi hijaiyah adalah yang dirubah oleh harfiah. Harfiah akan berubah dengan mutlak. Tidak ada potensi hijaiyah yang mampu bertahan kalau akan dirubah oleh harfiah. Harfiah itu lebih awal telah ada. Bukan hanya sebagai tanda baca, tetapi dia penentu yang dibaca. Insya Allah, mudah-mudahan hadirin dan hadirat jamaah, dengan kita berwawasan, wajib kita mendapatkan hakikinya dari hakikat. Datangnya batin hakikat disebut dengan batin ibadah, yaitu al-hikmah. Sebelum datangnya hikmah itu kepada kita, maka untuk mencapai itu naluri kita tidak akan muncul. Karena dalam hakikatnya hikmah itu adalah naluri yang paling dalam. Tidak ada yang bisa paham tanpa aku beri paham. Al-Hikmah Al-Baqarah 269. Insya Allah. Ternyata tidak bisa kita pakai segala cara dengan tingkatan syariat, hakikat, tarekat, marifat sebelum hak turun kepada kita. Untuk mengetahui dia hakikinya Tuhan, ilah, sebutan ilahi adalah hidup. Maka dari itu, mari kita tingkatkan untuk belajar, biar kita lebih afdol, lebih mabrur dan mustajab. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat berbagi dalam rangka berkalam tentang dia, mengetahui makom tentang dia, ketinggian tingkatan tentang dia, karena dia sudah melewati Asmaul Husna. Maka ini adalah penentu kemabruran. Pengenalan ke tingkat sir itu tidak mudah tanpa seseorang yang membimbing, tanpa seorang mursyid yang membimbing. Semua tidak akan tercapai, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat tentang pengenalan demi pengenalan. Akhirul kalam, saya Guru Mursyid
Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi mengucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.